warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi dari Title Tuesday edisi akhir Januari 2024, di mana sesi awal dimenangkan oleh Magnus Carlsen dan sesi akhirnya dimenangkan oleh Hans Niemann Moke kawan. Tadi saya sempat menjanjikan permainan Hans Niemann Moke yang mengalahkan Hikaru Nakamura di sesi akhir game ke-9 kawan. Tapi saya tidak akan mengulas seluruh game, saya akan skip kawan sampai langkah ke-79, di mana permainan mereka ini sangat tertutup kawan di langkah ke-79. Dan kebetulan juga Hans Niemann bertemu dengan Magnus Carlsen di sesi awal kawan pada game ke-10. Setelah game ini akan saya sambung permainan Magnus Carlsen bertemu dengan Hans Niemann Moke. Kayaknya Magnus Carlsen ini sudah baikan sama Hans Niemann Moke, mau main melawan Hans Niemann Moke kawan. Nah, saya skip di langkah ke-79, Hikaru Nakamura pegang putih dan Hans Niemann pegang hitam kawan. Terlihat sampai langkah ke-79 ini permainan terlihat sangat tertutup. Kemudian beberapa langkah berikutnya setelah kuda ke petak C2 ini ada opsi untuk ambil kuda ini kawan. Pertukaran kuda C2 atau menteri bergeser ke petak D6 menurut engine yang terkuat. Tapi Hans Niemann memilih korban kuda kawan, ambil pion D3 untuk memecah konsentrasi pion-pion putih ini kawan. Dan nanti bisa mendapatkan pion di sini atau pion yang di sini. Benteng ambil kuda D3. Yang terkuat ambil pion di sini, tapi Hans Niemann memilih ambil pion E4. Tempo ancam benteng dan juga persiapan dua pionnya ini kawan akan siap didorong. Itulah rencana dari Hans Niemann. Nah, kuda ke A3 merupakan jawaban terkuat menurut engine. Buka akses, menteri menjaga benteng, gajah menjaga pion di sini kawan. Dan opsinya juga kuda ini siap juga manuver lagi untuk mencoba mendapatkan posisi yang bagus. Tapi memilih dengan angkat benteng. Nah, sekarang posisinya berbalik kawan. Hans Niemann dalam posisi yang bagus, tapi kontrol waktunya jelek. Tersisa hanya 4 detik saja. Hikaru Nakamura kontrol waktunya bagus, masih mempunyai 20 detik. Pilihan terkuatnya adalah menteri ini bergerak ke peta H1 kawan. Pin gajah, diikuti pion didorong. Gajah ini akan memberikan dukungan lebih. Nanti untuk serang gajah di sini, mungkin benteng ini akan ditarik mundur kawan. Ke peta D2, menteri ke peta F1 berikutnya. Tapi memilih menteri mundur ke peta C6. Ada benteng D ke B3, serang pion ada kuda D7, kemudian gajah F3 serang menteri, blokade, dan Nakamura sikat pion D4 dengan kuda, mengembalikan jumlah keunggulan perwiranya kawan. Ambil balik oleh pion C, tapi tujuan dari Nakamura mendapatkan satu pion lagi kawan, dan jelas menusuk benteng yang di belakang. Menteri caplok pion C4, gajah caplok benteng A8, ambil balik. Kemudian menteri D3 menantang pertukaran, ditolak mundur ke D5. Kemudian menteri F3 kembali menantang pertukaran dan memaksa kawan karena posisi menteri ini juga menusuk benteng di belakang. Terpaksa bertukar menteri, ambil balik oleh benteng. Kuda C5 di sini untuk tekan pion kawan. Kemudian ada gajah G1 juga tekan pion. Benteng D8 berikan dukungan lebih kawan. Kemudian di sini ada pion A5. Pion D3 yang terkuat dengan pion B pukul pion A5 terlebih dahulu, tapi rasanya Hans Niemann sudah tidak sabar untuk mempromosikan pion. Benteng F1 yang terkuat kawan, tapi memilih gajah ambil C5 dan pion dorong maju satu langkah berikutnya bisa promosi. Di sini dihadang dengan benteng A D3, langkah kesalahan dari Hikaru Nakamura yang termasuk langkah blunder juga. Stockfish menyarankan dengan benteng F yang ke D3 kawan. Apa yang menjadi pembeda? Pembedanya di sini. Pion ambil gajah. Nah, benteng masih bisa kontrol lajur D untuk menghadang pergerakan pion ini promosi kawan. Kalaupun di sini nanti ada ancaman pion, ya kalian siap-siap juga bertukar. Kalian juga bisa dorong pion kawan. Sama-sama mempunyai pion bebas yang juga di sini kemungkinan permainan masih bisa berakhir remis kawan. Sikat balik oleh gajah. Nah, di sini kalian dorong pion A7, hitam promosi, putih juga promosi. Kemungkinan masih bisa remis kawan permainan. Tapi memilih dengan langkah benteng A D3 yang menjadi pembeda di sini adalah pion ambil gajah kawan. Nah, kalian tidak lagi mendukung pion di lajur A ini. Berikutnya adalah benteng pukul benteng ambil balik oleh gajah. Kemudian pion A6 kawan. Karena kalau kalian coba serang pion serang gajah di sini, gajah bisa mendapatkan pion yang di sini. Inilah yang menjadi pembeda kawan. Nah, pion siap meluncur juga di lajur C.
Oleh karena itu, pion A6 terlebih dahulu. Nah, promosi Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-96. Panjang game ini kawan. Ini adalah game ke-9 pada sesi akhir antara Hikaru Nakamura versus Hans Niemann Moke. Pada sesi awal, Hans Niemann ini juga berjumpa dengan Magnus Carlsen pada game ke-10. Sama, Hans Niemann pegang hitam kawan. Carlsen mengawali dengan pion E4. Mereka bermain dengan Ruy Lopez dengan pertahanan 2 kuda oleh Hans Niemann Moke. Rokade seperti biasa, kuda caplok pion E4 kawan. Dengan benteng E1 Magnus Carlsen bermain tidak dengan pion D4 tapi dengan benteng E1 pion D4 ini kalian juga pasti hafal jalurnya kalau kalian sering melihat ulasan admin. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, kalian nanti di akhir video saya sertakan listnya Ruy Lopez, bisa kalian otak-atik kawan permainan Ruy Lopez yang pernah admin ulas dari game-game para Grandmaster. Benteng E1, kuda D6 jalur utamanya, kuda caplok pion E5. Ada juga yang gajah caplok kuda ini terlebih dahulu kawan. Tapi di sini kuda caplok pion E5 terlebih dahulu dan gajah E7 pilihan terkuatnya. Ada juga yang kuda pukul kuda, setelah benteng ambil balik baru gajah E7. Ada juga yang seperti itu. Tapi memang gajah E7 ini merupakan pilihan utamanya. Nah, gajah tarik mundur ke F1 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman di sini karena di sini jalurnya sudah diblokade kawan. Pilihan utama. Baru kuda pukul kuda E5, ambil balik, kemudian rokade, pion D4. Masih kawan pilihan mereka berdua di langkah pembukaan ke-9 ini mereka masih memilih langkah-langkah utama. Dan lihat kontrol waktu kedua pemain hanya memanfaatkan incrementnya saja sampai langkah ke-9. Artinya mereka hafal betul jalur ini. Gajah F6, benteng E1, benteng E8, pion C3. Dan didahului oleh Hans Niemann pertukaran benteng kawan. Merupakan salah satu pilihan terbaik juga. Jelas kuda mundur ke E8, berikan jalan bagi pion D bermain. Nah, gajah F4, pion D5, kemudian gajah D3, mengembangkan perwiranya kembali kawan supaya aktif. Pion G6 untuk blokade di sini, berikan ruang juga akses bagi kuda untuk ke petak G7, biasanya seperti itu di database-nya kawan. Kemudian kuda G7 setelah tadi kuda D2 dari Magnus. Nah, kuda F3, gajah F5, pertukaran gajah terang, ambil balik oleh kuda. Kita berada di langkah ke-17. Langkah-langkah kedua pemain merupakan pilihan utama semua kawan. Setelah menteri E2, ada pion C6, perkuat rantai pionnya. Dan sekarang posisi pion di sisi menteri ini sangat simetris kawan. 3 pion juga berada di sisi kanan. Hanya ada satu lajur yang terbuka penuh, lajur E. Benteng juga siap mendukung menteri di lajur E. Benteng E1, kuda G7 untuk berikan dukungan lebih kawan. Petak E8 jelas. Nah, di sini ada gajah E5, kuda E6 dan didahului oleh Magnus Carlsen pertukaran gajah gelap, ambil balik oleh menteri. Kuda ke E5 di sini ada benteng E8, kemudian kuda G4 ancam menteri. Menteri mundur ke D8. Langkah-langkah kedua pemain sampai langkah ke-23 masih di pilihan utama semua kawan. Jalur utama, tidak ada yang meleset dari langkah-langkah yang pernah dimainkan di game-game sebelumnya. Kemudian menteri langsung sentralisasi naik ke petak E5. Kuda G7, langkah yang cantik dari Hans Niemann Moke kawan. Terlihat di sini hitam bisa mendapatkan benteng ataupun mendapatkan menteri nantinya kawan. Menteri sikat benteng, ambil balik oleh kuda. Kemudian di sini sikat oleh benteng lagi kawan. Karena langkah garbuan dari kuda membuat sekarang posisi permainan hanya tinggal raja saja. Pion F4, Magnus Carlsen berikan ruang bagi raja untuk segera naik kawan. Dihentikan dengan pion F5. Raja putih naik ke F2, raja hitam naik ke F7. Pion B4 lanjut Magnus. Dan ada beberapa game yang lalu banyak yang memainkan pion B5 kawan untuk hentikan laju pion A ini. Tapi Hans Niemann memilih rajanya langsung ke pusat ke petak E5. Raja putih juga ke pusat ke petak E3. Baru tadi di langkah ke-31 kawan dengan raja E5 ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-32 dalam permainan Berlin defense tadi. Raja putih E3 lanjut Magnus, kemudian baru pion B5 balasan dari Hans Niemann. Raja bergeser ke petak F6 dan beberapa langkah berikutnya ini kedua pemain menutup permainan dengan pion-pionnya, tidak memberikan kesempatan bagi raja masing-masing untuk mencoba memasuki area pertahanan lawan kawan.
Magnus Carlsen hanya mondar-mandir dengan rajanya, begitu juga dengan Hans Niemann kawan. Saya sedikit percepat langkahnya ini. Mereka tidak mau kalah kawan. Kita berada di langkah ke-62, permainan tertutup, raja sudah tidak bisa memasuki area pertahanan masing-masing kawan. Nah, di sini terlihat kontrol waktunya, mereka bermain sangat cepat. Coba lihat sampai langkah ke-62. Di sini kontrol waktu Hans Niemann ini malah bertambah. Dia memanfaatkan incrementnya bertambah 12 detik, sedangkan Magnus Carlsen juga masih di sekitaran 3 menitan kawan. Hanya minus 5 menit saja di sini. Dan Magnus Carlsen hanya mondar-mandir saja dengan rajanya ke situ, ke sini, ke situ, ke sini. Sedangkan rajanya Hans Niemann Muke ini riwa-riwinya agak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kawan. Sama hampir dengan permainannya Hikaru Nakamura, tertutup. Tapi permainan ini tidak lebih dari langkah ke-80 kawan. Baru di langkah ke-87 ini permainan berakhir dengan aturan 50 langkah kawan. Sudah sangat jelas. Kalau permainan kedua pemain tidak ada yang menyepakati remis kawan, aturan 50 langkah akan diterapkan. Yaitu artinya tidak ada progres permainan, tidak ada ancaman yang berarti, tidak ada keputusan pion untuk didorong, permainan bisa berakhir remis dengan aturan itu, aturan 50 langkah. Oke, semoga permainan dari kedua pemain, terutama permainan Hans Niemann Muke, bisa menghibur kalian kawan. Dan keakuratan permainan mereka berdua ini kawan sangat tinggi. Keakuratan Magnus Carlsen sebesar 99,7%. Keakuratan Hans Niemann sebesar 99,8%. Manusia engine kedua pemain ini kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.